Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Masyabi dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme. Peran pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti. Tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedi ledakan bom belum lama ini menunjukkan bahwa aksi terorisme terus harus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak. Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensi bagi stabilitas keamanan sosial. Meskipun pasca penangkapan Dr. Azhari dari sejumlah tokoh utama kelompok Jamaah Islamiyah, aksi-aksi teror dari kelompok tersebut cenderung menurun. Hal ini dibuktikan dalam kurun waktu hampir 5 tahun tidak ada aksi teror yang berdampak nasional maupun internasional. Demikian juga pelaksanaan eksekusi mati terhadap 3 terpidana kasus bom Bali, Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra, yang dikhawatirkan akan ada reaksi balas dendam dari kelompok radikal tersebut. Ternyata tidak sampai menjadi kenyataan, namun dengan adanya peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton yang menelan korban 9 dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris masih terus bekerja dan melanjutkan aksinya di Indonesia. Adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang takut kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Jaringan teroris yang sulit teracak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan sekelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut. Karena itu, kualitas dan kapasitas institusi dan aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi, aksi terorisme, dan skala ancaman yang semakin meningkat. Langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencegahan dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005 sampai 2009 adalah: 1. Penguatan koordinasi dan kerjasama di antar lembaga. Yang kedua, peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan pencegahan dan penanggulangan terorisme, terutama satu kewilayahan. 3. Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme. Yang keempat, penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal. Yang kelima, peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme. Yang keenam, sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme. Yang ketujuh, pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku teror yang telah tertangkap. Tindak lanjut yang perlu diperlukan dalam mencegah dan menanggulangi terorisme pemerintah terhadap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang dilakukan oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing.